anak-anak, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Ibu Yovita, dalam mata pelajaran Akuntansi Dasar. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai jurnal umum. Untuk sekarang, kita akan melanjutkannya dengan materi buku besar. Tujuan dari pembelajaran kita adalah menjelaskan dan melakukan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Tetapi sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan buku besar. Anak-anak sudah tahu apa itu buku besar? Kira-kira bukunya sebesar apa ya? Penasaran? Simak terus videonya. Buku besar adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Buku besar merupakan bagian dari siklus akuntansi setelah kegiatan membuat jurnal. Bentuk dari buku besar ada beberapa macam, tergantung pada kebutuhan tiap-tiap perusahaan. Ada bentuk T, bentuk kontro, bentuk saldo tunggal, dan bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Nah, anak-anak semua, pada kali ini kita akan menggunakan buku besar bentuk saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Dalam memposting jurnal umum ke buku besar, ada beberapa peralatan yang harus anak-anak siapkan. Yang pertama adalah alat tulis, alat hitung atau kalkulator, jurnal umum, dan format buku besar. Untuk membuat buku besar, anak-anak jangan pernah lupa untuk membuat kopnya sama seperti jurnal umum, misalnya nama perusahaan. Kemudian ditulis buku besar dan baris yang ketiga adalah periode berjalan. Kemudian anak-anak baru menuliskan bentuk dari buku besar 4 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo yang terbagi atas debit dan kredit. Pada bagian atas tabel, tuliskan nama akun beserta dengan nomor akun. Nah, bagaimana cara membuat buku besar? Terus perhatikan video ini ya. Nah, ini adalah jurnal umum milik Omah Dekor periode Desember 2017. Di dalam jurnal umum ini terdapat beberapa akun, yaitu kas, modal, sewa dibayar di muka, peralatan, perlengkapan toko, dan utang usaha. Sehingga format yang harus kita buat untuk buku besar itu sebanyak akun yang tadi Ibu sebutkan, yaitu ada 6. Akun pertama yang kita buat ke dalam buku besar itu adalah kas. Kita tulis nama akun kas terlebih dahulu dan nomor akun kas 11110. Pada kolom tanggal, cara mengisinya sama seperti pada saat kita mengisi jurnal umum. Pada kolom keterangan, kita tulis keterangan singkat yang terdapat pada jurnal umum atau yang mewakili keterangan dari setiap transaksi. Nah, untuk tanggal 1 ini, kita bisa melihat bahwa keterangannya adalah investasi modal awal. Kemudian, kolom ref atau referensi. Kolom ini diisi dengan sumber data, yaitu halaman jurnal tempat akun kas berada. Maka dari itu kita tuliskan saja JU01, artinya
jurnal umum halaman 1. Kemudian kolom debit dan kredit. Untuk mengisi kolom ini, anak-anak perlu menyesuaikan posisi kas pada jurnal. Pada jurnal umum, untuk tanggal 1 ini, posisi kas berada di sebelah debit. Maka, dalam buku besar, kita juga harus menuliskan nominal kas sebesar 500 juta itu berada di posisi debit. Kemudian pada posisi saldo, kita juga harus menuliskannya sesuai dengan yang ada pada tulisan sebelumnya, yaitu 500 juta di posisi debit. Jadi itu harus sama. Hal itu menandakan bahwa saldo akhir pada tanggal 1 itu sejumlah 500 juta di posisi debit. Untuk buku besar yang kedua, itu adalah buku besar model Nyonya Evita. Nah, kita tuliskan nama akun model Nyonya Evita beserta dengan nomor akun 33110. Cara mengisinya sama seperti buku besar kas, di adalah tanggal itu kita tulis sesuai dengan tanggal transaksi yang ada di pada jurnal umum. Kemudian keterangan itu kita tulis sama dengan kasus yang untuk transaksi kas, yaitu investasi modal awal, keterangannya. Kemudian referensinya juga sama, JU Jurnal Umum halaman pertama. Kemudian, untuk modalnya Evita, kita lihat pada jurnal umum bahwa posisi modal itu berada di sebelah kredit. Dan untuk saldo kita menuliskannya juga berada pada posisi kredit. Selanjutnya adalah transaksi yang kedua, yaitu untuk tanggal 2 Desember 2017. Kemudian keterangan di sini dituliskan keterangan yang mewakili transaksi tanggal 2, yaitu pembayaran sewa. Nah, kemudian referensi itu sama, dibikin JU1. Kemudian kita lihat bahwa sewa dibayar di muka, ini posisinya ada di sebelah debit untuk jurnal umum. Maka dari itu, untuk buku besar juga harus berada pada posisi debit. Nah, selanjutnya adalah transaksi kas untuk tanggal 2. Kita ingat bahwa untuk transaksi kas atau untuk akun kas itu sudah ada transaksi di tanggal 1. Ya, berarti kita hanya melanjutkan untuk tanggal 2. Cara mengisinya sama ya, yaitu diisi dengan keterangan, yaitu pembayaran sewa. Lalu semuanya disesuaikan debit dan kreditnya, yaitu kas berada di posisi kredit sebesar 90 juta. Nah, kemudian kolom saldo, diisi sebesar 410 juta di posisi debit. Kenapa? Karena posisi debit lebih besar daripada posisi kredit. Untuk transaksi tanggal 4 dan 6, silahkan Anda melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan untuk transaksi tanggal 1 dan tanggal 2. Anak-anak, demikianlah video pembahasan mengenai pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian yang ingin mempelajari mengenai buku besar. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you!